Oke, shalom Pak. Shalom. Selamat malam. Selamat malam semua. Langsung aja, Ya. kita membahas tentang kebenaran versus pembenaran. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, boleh dibuka Pak, apa sih kebenaran versus pembenaran itu? Ya. Dua kata ini akar katanya sama, benar. Tapi arahnya itu berbeda jauh. Kebenaran itu benar. Artinya nggak bisa disalahkan. Nah, satu-satunya buku di dunia ini yang disebut the truth, kebenaran, itu hanya Alkitab. Dan satu-satunya pribadi yang berkata, akulah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita bicara tentang yang benar, bicara tentang kebenaran, maka kita tidak boleh keluar dari pribadi yang satu ini dan dari buku yang satu itu. Tuhan Yesus dan Alkitab. Nggak boleh keluar. Pembenaran itu beda lagi. Nah, seringkali kata pembenaran itu konotasinya negatif. Betul tidak? Sekian puluh persen kalau ada pembenaran itu sesuatu yang sebenarnya salah, tapi diusahakan untuk dianggap benar atau dibenarkan. Nah, ini berbahaya. Yeremia pernah menulis, nanti bila cari ayatnya, bahwa kebenaran manusia itu tidak beda dengan gombal, kain lara dalam terjemahan lama, kain yang kotor. Itu kebenaran manusia. Artinya semua yang manusia anggap benar, ternyata di mata Tuhan tidak beda seperti kain gombal, kain kotor itu. Maka itu saudara, tidak ada seorang pun di antara kita bisa menganggap diri kita benar. Kalau kita itu salah, dan memang pada asalnya, pada dasarnya kita salah, maka kita ini perlu dibenarkan. Nah, namanya manusia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Itu sikap kita. Dan itu sudah terjadi sejak nenek moyang manusia. Namanya Pak Adam. Ketika Tuhan tegur dia, berkata, oh Yeremia berapa itu? 646. Oh Yesaya. Bukan Rick. Yes itu. Kitab Yeremia. Atau enggak apa-apa, bacakan. Pokoknya kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Itu dalam terjemahan kitab Yeremia. Oke, sambil dicari. Nah, sejak Taman Eden, ketika Tuhan tegur Adam, dia cari istilah kita, kambing hitam. Nah, itu sikap dasar manusia. Tidak mau disalahkan. Tapi kalau kita rendah hati, maka kita harus mau ditegur, dikoreksi. Nah, ayat yang pertama kita baca Yesaya 64 ayat 6, Pak. Oh, Yesaya 64. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya. Kesalahan kami. Ya, terus Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. ya, kain kotor ya. Tapi itu dalam kitab Yeremia. Coba carikan bahwa kebenaran kita seperti kain lara. Itu terjemahan lama. Bisa nggak dicari terjemahan lama kain lara? Itu Lara. Oke? Ya, nggak ada? Oke, kalau gitu 1 Korintus 6 ayat 11 dulu. Lihat ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Nah, kita ini perlu dibenarkan karena kita ini bersalah di hadapan Tuhan. 1 Korintus 6. Oke, ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah, ya kita telah memberi diri kita satu disucikan. Kita telah memberi kita telah dikuduskan. Kedua, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Tuhan kita, TSI. Dan memang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti itu. Seperti apa nanti baca ayat yang ke-9 dan 10-nya ya. Tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan
Satu, dua, disucikan. Tiga, dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena bersatu dengan Tuhan kita Yesus dan dengan roh dari Tuhan kita. Nah, tolong saudara catat. Dibenarkan itu diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Tolong catat. Dianggap tidak pernah berbuat salah, padahal dulu kita salah. Maka itu dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang bisa membenarkan seorang berdosa seperti kita. Dianggap gak pernah berbuat salah. Nah, maka itu jangan cari pembenaran. Oke, saya kembalikan pada host. Oke, Sampai jadi sini jangan dulu. cari kebenaran. Pembenaran. Pembenaran. Oke. Berarti terkait pembenaran dan kebenaran sudah selayaknya kalau kita semua mengikuti yang benar, tapi bukan dibenarkan gitu, Pak ya. Ya, bukan membela ya. Iya, bukan membela diri Oke, sendiri. siap. Oke, langsung kita lanjut ke sesi pertanyaan yang sudah Iya, disiapkan. oke, siap. Yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana caranya supaya kebenaran lebih bisa mempengaruhi kehidupan kita daripada pembenaran oleh orang. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Iya. Kalau kita tidak mau cari pembenaran, maka rendahkan hati kita. Misalnya kita dituduh, kita disalahkan. Nah, kalau ada kata dituduh, disalahkan, apalagi difitnah. Sebetulnya orang itu yang dituduh, yang disalahkan dan difitnah, sebetulnya nggak salah. Tapi orang menuduh. Nah, bagi saudara dan saya yang yakin dan percaya betul-betul bahwa kita tidak bersalah, jangan bereaksi negatif ketika kita disalahkan atau dituduh atau difitnah. Memang tidak salah kok. Untuk apa? Nah, itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Waktu dia diadili dengan pengadilan yang sangat tidak adil. Kalau istilah sekarang, Tuhan Yesus itu mengalami pengadilan jalanan. Ngerti nggak kata pengadilan jalanan? Orang-orang ikut melempari batu, ikut mencaci maki, ikut meludahi, ikut meninju Yesus. Dia diam. Yesaya menulis dia seperti domba bisu, nggak mau membalas karena dia memang nggak salah. Itu cuma tuduhan dan fitnah. Nah, biasanya orang yang cari pembenaran, dia itu sebetulnya salah, cuma nggak mengakui kesalahannya, maka itu cari pembenaran. Nah, kita jangan seperti itu. Oke. Jadi orang yang mencari pembenaran, dia sebenarnya tahu kalau dirinya sendiri sebenarnya salah. Gitu Pak ya. Tapi nggak terima. Tapi nggak terima. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mengapa orang lebih mudah percaya terhadap pembenaran dibanding kebenaran? Ya. Nah, itulah namanya manusia, kupingnya tipis. Betul? Manusia itu nggak mau ngakui kalau dirinya salah. Tapi hari ini dalam pelajaran kita, saudara, sudahlah. Kalau memang kita nggak salah dan dituduh salah, belajar seperti Yesus, nggak usah cari pembenaran. Tapi kalau kita memang salah dan ada orang yang mengkritik kita, ada orang yang mengingatkan. Nah ini loh, fitnahan tuduhan yang adalah kebenaran, berarti kita memang salah. Nah, kalau memang kita itu salah dan ada orang yang menuduh atau memfitnah, dalam tanda kutip, ya rendahkan hatilah, terimalah. Memang aku begitu, ampuni aku Tuhan. Selesai. Gampang sebenarnya ya. Gampang. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Berbohong untuk kebaikan, apakah kebenaran atau pembenaran? Ya. Ada contohnya di sini, ada contohnya. Yang sering kali terjadi adalah ketika telepon berbunyi, suruh angkat misalnya temannya, rekannya, anaknya, bilang lagi keluar, sedang tidak di rumah. Nah itu Ada orangnya di situ. ada orangnya di situ. Iya. Kebenaran tidak bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Jadi seperti itu jelas salah. Kalau memang kita di rumah dan ada orang perlu kita, ya bilang aja, sorry lagi sibuk nggak bisa terima telepon. Daripada kita mengelak dan makin berdosa. Dibilang tidak ada padahal ada orang. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kita kan masih manusia. Apakah ini kebenaran atau pembenaran untuk hidup dalam pemakluman? Ya, memaklumi itu tergantung kondisinya. Misalnya orang cacat, maaf ya, harus cepat-cepat.
Ternyata dia nggak bisa cepat karena memang dia cacat. Ada bagian tubuh yang nggak lengkap. Nah, untuk itu kita harus memaklumi orang itu. Tetapi kalau kita memang salah dan tidak bisa cepat atau santai-santai, nah diingatkan kita jangan cari pembenaran. Memang kita yang salah. Nah, itu keadaan yang berbeda. Oke. Berikutnya, mengapa manusia harus mencari kebenaran? Bukankah lebih indah kalau kita berbuat baik dan saling mengasihi saja, biar nggak ada pertengkaran? Oke. Berbuat baik itu bukan kebenaran. Ini harus beda. Ada banyak agama di dunia mengajarkan berbuat baik. Tetapi syarat untuk masuk surga itu bukan berbuat baik, tapi dibenarkan. Apalagi kalau perbuatan baik yang manusia lakukan itu untuk menutupi kesalahannya. Waduh, itu suatu kejahatan yang luar biasa. Nah, ini bedanya, ada jalan. Ini bedanya dibenarkan dan pembenaran. Maaf ya, jangan tersinggung. Istilah money laundering, pencucian uang. Kita ingat bukan? Itu tujuannya pembenaran. Ya, hasil kejahatan supaya uangnya jadi bersih, maka dicuci di dalam agama. Diserahkan untuk amal, diserahkan untuk sosial. Itu pembenaran. Kalau memang kita hidup benar, uangnya bersih karena hasilnya halal, karena dari hasil halal, ya sudah, nggak usah takut. Maka itu kita perlu dibenarkan karena perbuatan baik tidak menjamin kita diselamatkan, hanya dibenarkan. Karena hanya Tuhan yang bisa menganggap kita nggak pernah berbuat salah. Oke, berarti untuk pertanyaan kali ini dengan pernyataan bahwa berbuat baik aja, ngapain harus cari kebenaran? Yang penting sama-sama damai, itu nggak benar. Nggak boleh. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini agak curhat nih rupanya nih. Panjang. Saya pernah terlibat pelayanan di gereja. Oke. Namun karena pelayanan itu, pasangan saya merasa dirinya sudah diabaikan. Sehingga dia berpikir bahwa saya lebih mengutamakan pelayanan daripada dirinya selaku pasangan. Di sini masih pacar ya. Dan hal ini juga terjadi pada teman-teman saya yang mempunyai pacar. Tapi kasusnya dia mendahulukan pelayanan, sementara dia harus meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional. Berarti terhadap karirnya mereka di luar selain pelayanan. Nah, apakah mengutamakan pelayanan menimbulkan konflik di keluarga atau di bisnis itu merupakan kebenaran? Ya, ada dua jawabannya. Satu, yang masih berpacaran, kan tadi nyinggung masalah pacar. Ingat ya, menikah itu nggak cuma dengan orangnya, nggak cuma dengan fisiknya, tapi menikah itu dengan visinya. Dengar ya, anak-anak muda yang belum menikah ini penting. Kalau menikah hanya dengan fisiknya, karena kegagahannya, karena kecantikannya, tapi visi nggak dinikahi, ya akhirnya begitu, cemburuan terus. Kamu kok lebih mengutamakan pelayanan di gereja? Kamu kok ngabaikan aku? Aku minta jemput kok kamu nggak jemput? Nah, tolong, kalau pacarmu begitu lebih baik putus sebelum kau mati muda. Maaf ini ya, lebih baik putus sebelum kau mati muda. Jadi menikah dengan visinya. Tapi seorang dokter yang profesinya melayani pasien tidak boleh berkata begini. Ketika ada pasien gawat di IGD, ternyata di gereja ada pelayanan. Kalau itu dokter, tinggalkan pelayanan di gereja, kerjakan menolong pasien, karena itu tugas. Nah, jadi kita harus tahu profesi kita apa. Jadi pelayanan di gereja bisa kita tinggalkan kalau profesi kita dokter. Nah, saya harap contoh ini bisa mengerti ya. Oke, lanjut. Di masa PPKM ini, kita tahu bahwa pemerintah sedang menerapkan beberapa peraturan darurat. Namun, di sisi lain ternyata sebagian peraturan itu dapat menghalangi kita dalam mencari nafkah. Nah, terutama bagi seorang suami, contohnya, bagi beberapa teman-teman yang menggantungkan pekerjaannya atau penghasilan kesehariannya itu melalui bisnis-bisnis kecil seperti warung pinggir jalan, tambal ban tukang, dan lain-lain. Itu seperti apa? Sedangkan di Roma 13, wah ini yang tanya hebat ya.
Sedangkan di Roma 13 disebut kita menaati pemerintah adalah wujud dari taat terhadap Tuhan karena mereka wakil Tuhan di bumi. Nah, itu pembenaran atau kebenaran? Ya, masalah perut kita harus punya hikmat betul-betul. Jadi kalau pemerintah buat peraturan seperti itu, berarti di pinggir jalan, di jalan-jalan, nggak ada orang boleh bebas jalan-jalan. Lah ngapain buka warung? Siapa yang beli? Loh betul tidak? Siapa yang beli? Karena nggak boleh jalan. Nah tolong, yang kerjaannya begitu, minta hikmat. Pasti ada. Ini hari ini, saya kontak kepada beberapa teman. Ada gereja di Surabaya. Sebelum PPKM, ya, sejak pandemik ini. Waduh bagaimana? Ternyata ibu gembalanya berhikmat. Nah ibu gembala ini punya 2 anak. Ternyata ahli foto. Apa yang dibuat? Jadi ibu gembala ini beritahu anggota jemaatnya, kamu bisa masak apa? Kamu bisa masak apa? Terus anak ibu gembala ini membuat foto dengan suatu teknik yang indah sekali. Nah itu diupload. Berarti menolong dong. Nah itu hikmat. Maka itu kalau ada yang sekarang karena PPKM ini terpaksa nggak kerja, percayalah, burung di udara Bapak pelihara, hidup kita pasti dipelihara karena kita lebih dari burung. Yang penting pakai hikmat dan minta kebenaran dinyatakan. Jangan membenarkan diri sendiri. Wow, jangan membenarkan diri sendiri. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Harus tertanam di satu gereja lokal agar bertumbuh kedewasaan rohaninya. Ya. Pembenaran atau kebenaran, Pak? Menarik ya. Maaf, itu pasti pembenaran. Karena di Alkitab tidak ada istilah gereja lokal. Gereja itu selalu universal karena milik Tuhan yang universal. Maka itu kata gereja lokal itu salah. Hal kedua, selama COVID ini merajalela di bumi, mau tertanam bagaimana? Hari Minggu gak ada ibadah di gereja. Semua ibadah kita di depan handphone, kita ditonton diri kita sendiri, dan kita menonton diri kita sendiri. Jadi jemaat itu bisa, maaf dalam tanda kutip, liar. Jemaat, anak-anak Tuhan sekarang liar. Ngerti gak kata liar? Bisa mendengar khotbah dari macam-macam pendeta karena berseliweran di sosial media. Jadi di masa seperti ini sudah nggak laku istilah tertanam di gereja lokal. Karena kita tertanam duduk di depan handphone kita sendiri dengan Tuhan. Oke? Oke, kembali diingatkan buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini dimanapun, di Zoom, Instagram, dan Facebook, dimanapun. Ini talk show tentang kebenaran dan pembenaran. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini tanpa harus menyudutkan salah satu pihak, ya. Karena ini pertanyaan diambil dari berbagai bidang dan juga ada yang dari sosial media tanpa mereka mau disebutkan namanya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tunduk pada otoritas dalam organisasi gereja. Karena tunduk pada pendeta atau aturan gereja, belajar tunduk pada Tuhan. Kebenaran atau pembenaran? Jawabannya 2. Kalau pemimpin kita itu tunduk kepada Tuhan, maka kita wajib tunduk kepada Dia. Tapi kalau gembala kita atau pemimpin kita nggak tunduk kepada Tuhan, maaf, dia punya program sendiri. Maaf. Jemaat buat pendeta ini adalah aset dan income. Maaf. Maaf ya saudara, jangan cari pembenaran untuk kita tunduk kepada pemimpin yang tidak tunduk kepada Tuhan. Tapi pemimpin yang mengeksploitasi dan memanipulasi jemaat, dan biasanya yang digitukan itu maaf, orang-orang kaya. Maaf, demi duitnya. Termasuk tadi tertanam di gereja lokal. Maaf saudara. Aduh. Oh ini ada yang komen, semoga tidak ada organisasi gereja yang tersinggung karena selalu pakai istilah gereja lokal. Nah, untuk menyandera jemaat. Wow. Nah, ini keren ini. Ada komen di Facebook. Terima kasih yang di Facebook. Ya. Jadi maaf ya saudara, tidak semua hamba Tuhan itu hidupnya tunduk kepada Tuhan. Kita harus tahu, kalau pemimpin kita tunduk kepada Tuhan, tunduklah pada Dia.
Sama seperti Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku, sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Jadi, kalau kita tahu, pemimpin kita, walaupun dia rohani pintar khotbah, tapi kalau nggak tunduk pada firman, maaf. Mumpung masih ada pandemik, ya udahlah, ngerti sendiri. Cari yang lain. Maaf. Tunduk pada firman. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengenai ibadah raya atau ibadah minggu. Sebelum ibadah dimulai, seringkali atau ada beberapa gereja yang melakukan hal ini. Harus melakukan doa pengawalan, harus pray worship, doa pembukaan, lagu praise, lagu worship, baru masuk firman. Rules-nya seperti itu. Apakah itu kebenaran atau pembenaran? Itu pembenaran, karena nggak tertulis di Alkitab. Jadi begini, semua bentuk pembenaran adalah, saya pakai istilah yang jelek, tapi saya harap nggak ada yang tersinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung, yaitu orangnya, gitu aja sudah paling gampang. Tidak sedikit gereja memperkosa firman untuk mencari pembenaran. Nah, seperti pertanyaan tadi ini, mana ayatnya ada pray worship, ada doa pengawalan? Itu nggak ada. Jadi semua pembenaran itu melakukan firman yang tidak ada di firman. Itu pembenaran. Tapi kalau kita mau kebenaran, lakukan yang tertulis. Jangan buat aturan baru lagi. 2 kali lagu apa? Praise. Bukan lagu pelan, mau masuk toh. Oh iya. 3 lagu praise, terus balik pelan lagi, baru khotbah. Enggak ada itu. Itu enggak tertulis. Tapi enggak apa-apa kok kita melakukan. Tapi jangan itu dianggap sebagai kebenaran. Itu namanya pembenaran. Lanjut. Oke. Berikutnya, sebelum memberikan persembahan didasari oleh firman Tuhan. Nah, ini ada beberapa gereja yang melakukan ini. Itu Ya. kebenaran atau pembenaran? Pembenaran itu biasanya apa ya? Offering message namanya Iya, biasanya istilahnya. offering. Tapi istilah psikologisnya itu membuat orang yang memberi itu bergairah. Apalagi pakai amplopnya diangkat, terus suruh baca statement di depan. Maaf ya sekarang, itu semua bentuk pembenaran. Tujuannya supaya kolektornya banyak. Maaf itu. Maka itu pandemik ini membuat perubahan besar dalam gereja. Ya. Karena kita di rumah. Ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Persembahan tunggu di gereja dulu agar Tuhan gerakkan berapa nominal yang harus diberi. Wah, Ya. ini kebenaran atau pembenaran? Ya, jelas ini pembenaran. Karena apa? Tuhan, ya, dengar ya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kaya tidak perlu duit kita. Yang perlu duit itu pekerjaan Tuhan. Maka itu kita jangan cari pembenaran, ya, untuk memberi persembahan di gereja, tidak. Sudahlah, kalau gereja, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan mengajar jemaat untuk hidup kudus, hidup benar, hidup taat, hidup mengasihi Tuhan, sudahlah, nggak usah dipompa-pompa untuk memberi. Nggak usah diiming-iming. Saudara, kalau kita memberi sekian, Tuhan pasti kembalikan sekian. Nggak usah. Kalau jemaat diajari hidup taat, hidup kudus, dan semuanya, otomatis jemaat itu memberi. Udah gitu saja. Ya. Covid tidak ada lagi pakai envelope diangkat. Selama Covid, ada yang ngomong dari Palu itu. Ya, Bapa di surga sungguh baik. Saya bisa lagi mendengarkan kebenaran yang kau sampaikan malam ini. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perjamuan kudus di gereja harus dilakukan oleh 12 petugas dan 1 pendetanya. Jadi plus pendeta ya. Dan harus mengenakan pakaian tertentu saat perjamuan sedang berlangsung. Biasanya semacam selendang atau... Ya, seragam tertentu lah. Ya. Itu pembenaran atau kebenaran, Pak? Aduh, kasihan. Kalau ada 12, pasti ada Yudasnya dong, salah satu itu. Nggak usah dihitung 12 lah. Maaf itu ya. Sudah jelas itu pembenaran ya. Pembenaran gitu loh. Ya, pokoknya gini, Papa di surga nggak suka ritual yang serem-serem, yang syadu-syadu. Maaf loh, Papa kita itu seneng yang ceria, ya, nggak usah dibawa-bawa ke suasana sendu, syadu, kusuk, nggak usah. Baca kitab Mazmur pasal 100.
Itulah liturgi yang benar di dalam ibadah gereja. Mazmur 100, nggak ada waktu untuk membaca, nanti baca di rumah. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan sorak-sorai, masuklah ke pelatarannya. Itu seru sekali Mazmur 100 itu. Oke, Mungkin boleh sedikit jelaskan Papi tentang perjamuan kudus, di mana ayatnya? Oh, perjamuan kudus ada banyak, ya. Jadi nggak usah yang syadu-syadu. Pokoknya mengingatkan kembali bahwa Yesus pernah menyerahkan dirinya, dagingnya, tubuhnya dipecah-pecah, darahnya dicurahkan. Jangan memanipulasi Alkitab, apalagi memperkosa. Bahwa roti dan anggur itu tidak ada kuasanya sama sekali. Awas, yang mengajarkan ada kuasa di dalam anggur dan roti atau hosti. Saudara, itu jimat, itu penyembahan berhala. Awas. Roti dan anggur, walaupun saya didoakan, nggak ada kuasanya. Karena itu buatan orang. Itu cuma simbol lagi sekali. Jadi tidak sungguh-sungguh sebagai darah Yesus, tubuh Yesus, tidak salah itu. Oke? Hanya simbol supaya kita pegang sesuatu yang kita bisa rasakan. Oh ya, seperti ini Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Nah, begitu pula kita. IRT ayat yang kebenaran manusia adalah Kain lara. ya kain lara. Ini ya kode. kemudian. Sebentar, saya baca ya. Ini ada yang memberikan dari Surabaya. Oh, Yesaya 64 tadi. Oke, sama betul ya. Oh, terjemahan lama pakai kain lara ya. Kain luruh ya. Oke, terima kasih Suman. Lanjut. Oke, tapi mungkin boleh kesini sedikit? Oh ya. Iya, terima Oke. kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bible study di internal gereja itu harus agar layak melayani. Nah, itu kebenaran atau pembenaran? Ya, maaf, itu pembenaran. Sebab untuk layak melayani tidak harus lewat Bible study di gereja. Untuk layak melayani harus dilihat dari sikapnya sehari-hari di luar gereja. Untuk apa kita kelihatan kudus dan rohani waktu di ibadah dan dilihat orang, tapi di luar gereja kelakuan kita nggak benar? Untuk apa? Maka itu pelayanan kita, ibadah kita kepada Bapa di surga itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak cuma waktu sedang di gereja saja atau sedang ibadah. Oke? Ya, Wah, lanjut. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini menarik. Pertanyaannya adalah lebih nurut kepada ketua sinode dibanding rules turun-temurun gereja itu. Jadi sekalipun ketua sinodenya sudah ganti, aturannya berubah lagi. Nah, yang mana yang harus ditetapkan? Aturan gereja atau ketua sinode? Atau yang pasti firman Tuhan, Iya. tapi Dua-dua salah. Yang kita ikuti adalah Alkitab. Otoritas tertinggi di alam semesta, bukan cuma di dalam gereja, bukan cuma di dalam agama Kristen, tidak. Di alam semesta ini, otoritas tertinggi adalah Alkitab. Dulu, waktu awal-awal saya melayani, ya cukup lama, sampai 30 tahunan kira-kira, saya itu sering diminta untuk memimpin rapat. Baik dalam yayasan-yayasan, dalam lembaga-lembaga Kristen. Saya dulu cukup banyak jadi penasihat di beberapa yayasan. Nah, tiap kali mereka minta saya memimpin rapat, saya selalu mendahului dengan pertanyaan ini. Nanti selama rapat ini, kita akan menggunakan Alkitab saja untuk mencari solusi atas semua permasalahan kita dalam pelayanan, atau kita mau pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau tata gereja. Kalau jawaban mereka, kami mau pakai dua-dua. Saya tanya, kalau kalian pakai dua-dua Alkitab dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar yang kita buat, saya nggak mau mimpi. Kenapa? Yang tertulis di Alkitab saja belum semua kita lakukan. Sombong sekali. Kita lakukan yang kita buat sendiri, aturan-aturan itu. Maka itu kalau saya mimpin rapat, apapun masalahnya, saya kembalikan. Ini ayatnya. Nah, kalau saudara nggak setuju, silakan bantah Tuhan, karena ini firman-Nya. Ngerti nggak prinsip itu, saudara? Jadi, jangan ikuti aturan turun-temurun segala macam, kembali ke Alkitab. wow, kita langsung lanjut pertanyaan berikutnya. Pelayanan mimbar seperti WL, singer, pemain musik,
adalah pelayanan yang paling penting dan tinggi dibanding pelayanan lain? Apakah itu kebenaran atau pembenaran? Jelas pembenaran. Sebab bagi Tuhan semua pelayanan sama. Jangan sampai pemusik dan singer WL itu dihormati lebih tinggi daripada firman Tuhan. Jadi nggak ada istilah itu. Maka itu yang bagian, bahkan di perjanjian baru, soal musik itu nggak dibahas sama sekali. Musik itu hanya dibahas di perjanjian lama. Jadi sebetulnya boleh pakai juga boleh tidak. Ya, jadi jangan nambah-nambahi. Ya. Maka itu selama COVID ini, maaf loh, pemain musik, singer, WL, orang Papua bilang tara laku. Tara laku. Maaf. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pendeta salah, nggak apa-apa, namanya juga pendeta. Karena apapun kesalahannya, kembali ke pasal pertama. Pendeta nggak pernah salah, kebenaran atau pembenaran. Jelas pembenaran. Kembali yang pertama kali kita belajar tadi. Kebenaran manusia itu seperti kain gombal. Jadi jangan kita sombong. Kalau kita punya pangkat pendeta, kita punya pangkat hamba Tuhan. Ingat, yang ngangkat itu organisasi. Belum tentu Tuhan ngangkat orang itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Belum tentu. Maka itu tolong ya rekan-rekan, kita tetap manusia bisa salah. Jangan ngangkat diri sendiri seperti kita sudah hebat, nggak bisa salah. Ampuni kami Tuhan. Wow. Pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa berbuat apapun, toh nggak merugikan orang lain dan tetap ikut ibadah, tetap pelayanan, tetap berkegiatan di gereja. Kebenaran atau pembenaran? Jelas pembenaran. Karena kalau kita nggak pernah buat salah apa-apa kepada orang, maaf loh, apakah otomatis kita nggak pernah buat salah kepada Tuhan kalau kita sudah buat baik, buat benar di hadapan orang? Belum tentu. Jadi antara Tuhan dengan manusia itu sama posisinya. Maka itu saya pakai hukum ini. Satu, tidak ada hukum yang lebih daripada ini. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatan, pikiranmu semuanya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi bukan nomor 1, nomor 2, sama. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, jangan cari pembenaran. Inilah hukum yang kita harus taati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi manusia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kita mengasihi Tuhan. Jadi nggak boleh kita berkata, yang penting aku buat baik di depan manusia. Oh, jangan begitu. Perlu juga buat baik di hadapan Tuhan. Oke, yang berikutnya, minyak urapan, kebenaran atau pembenaran? Tergantung pemakaiannya. Banyak kali kita mencari pembenaran dengan minyak urapan. Tolong perhatikan saudara, minyak urapan itu bukan jimat. Dengar baik-baik, minyak urapan bukan jimat. Milikilah minyak urapan 1 drum 1000 liter. Kalau hidup ini nggak benar, itu lebih baik dibuat goreng ikan dan goreng ayam daripada dipakai. Maaf, serius. Tapi kalau hidup kita benar, takut Tuhan, hidup kudus, percayalah, nggak perlu bawa minyak urapan kemana-mana. Setannya takut ketemu orang seperti itu. Jadi jangan cari pembenaran dengan minyak urapan. Saya sering berkata begini, Yesus Tuhan itu sendiri. Jangan menjadi gereja yang alirannya Yesus plus. Dengar ya, jangan menjadi gereja yang Yesus plus. Yesus plus minyak urapan, Yesus plus anggur perjamuan, Yesus plus banner-banner, Yesus plus dengan baju-baju apa saja. Jangan. Yesus biar Yesus. Nggak usah ditambah apa-apa. Nah, kalau kita memakai tambahan-tambahan, itu berarti pembenaran, bukan kebenaran. Sudah cukup, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Cukup itu saja. Jangan ditambah yang macam-macam. Kasihan Tuhan. Oke. Berikutnya, gereja sering menyatakan bahwa ajaran mereka lebih benar daripada gereja lain.
sering mencari pembenaran. Nah, bagaimana sikap jemaat kalau sebagian tahu bahwa gerejanya ini tidak mau berubah? Padahal di gereja yang lain dia tahu belajar dari YouTube atau mungkin pernah main ke gereja lain, itu berbeda ajarannya. Apa yang harus dilakukan? Di sisi lain, kasihan kalau gerejanya ditinggalkan, sudah kenal orang-orangnya. Bagaimana sikap kita terhadap ini? Kalau saudara kasihan, tahu itu salah, betapa bodohnya kita. Misalnya kita sedang haus, sangat haus. Ternyata di situ hanya ada satu botol yang isinya cairan, ternyata racun. Mau diminum? Ya silakan. Itu pembenaran, mati orang itu. Nah, saya sarankan gak usah kasihan pada gereja seperti itu. Kalau saudara ingin dibenarkan, tinggalkan gereja itu. Itu dia. Jadi nggak perlu kasihan Pak, Nggak perlu. karena udah kenal leadernya. Iya, ya tetap berhubungan baik silakan, nggak apa-apa. Iya. Berarti nggak berteman. Oh jangan, Oh, tetap oke. bersahabat. Ya. Oke, berarti hak pribadi masing-masing Ya. kalau kita ingin tinggalkan gereja Ya. itu, beribadah di tempat lain atau cari pemimpin lain. Oke, berikutnya. Apa ciri-ciri orang melakukan pembenaran diri sendiri? Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu melakukan kebenaran atau pembenaran dengan pakai firman Tuhan? Buah hidupnya akan kelihatan. Ya, maka itu 9 buah roh itu harus jadi contoh, jadi model di hidup kita. Jadi lihat buah hidupnya. Kalau dia hidup karena kebenaran dan dibenarkan, maka karakter Yesus nyata di hidup orang itu. Tapi kalau ada orang rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin doa, tapi nggak ada karakter Yesus, maaf. Lebih baik jangan ikut orang seperti itu. Itu Wah. pembenaran. Ya. Berikutnya, ini cukup panjang. Nah, apakah ini kebenaran atau pembenaran? Karena berdasarkan banyak ayat yang ditampilkan di sini ya. Contoh, lagu-lagu di bait suci akan hilang terkait dengan keadaan Covid mungkin Papi ya. Ada di Amos 8 ayat 3. Saya bacakan dulu, nanti Papi mungkin bisa langsung dirangkum Papi ya. Mayat sangat banyak sehingga dibuang. Ada di Amos. Bumi akan bergoncang. Amos. Festival dan perayaan menjadi sedih. Dalam arti kata keadaan Covid ini tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Berikutnya, hari-hari akan pahit di depan. Anda tidak akan bisa mendengar firman lagi secara langsung. Seorang muda jatuh pingsan ketika mereka masih muda. Berikutnya ada lagi, orang akan mati karena penyakit yang mematikan di Yeremia 16. Ada juga mereka tidak akan dapat berduka atas kematian mereka. Mereka tidak akan dapat menguburkan yang mati sesuai dengan keadaan sekarang. Berikutnya, mereka tidak akan pergi ke rumah kesedihan dan tidak akan menunjukkan simpati. Ya. Berikutnya, besar dan kecil, tua dan muda Banyak, ya. akan Oke, mati. nggak usah semuanya. Oke. Karena saya sering baca berita ini di Oke. sosial media. Saya mau balik dulu. Bayangkan kalau itu terjadi dengan keluarga kita. Ngerti nggak? Kalau peristiwa, walaupun ini Alkitab, dan saya tahu yang ditulis ini kebenaran karena ada ayatnya. Tapi jangan pakai kebenaran itu untuk melukai keluarga yang mengalami duka. Sakit, saudara. Nah, artinya ya sudah, kita nikmati sendiri kebenaran ini. Jangan kita sampaikan kepada mereka yang sedang mengalami duka. Sedih. Kemarin ada sahabat baik saya meninggal. Terus tadi ada yang bertanya, dia dimakamkan secara Kristiani atau secara Covid? Nah, itu contoh. Itu nggak penting. Sebab orangnya sudah meninggal. Jadi tolong ya, kalau kita mau menggunakan ayat-ayat tertentu, lihat situasinya dulu. Jaga perasaan orang lain. Supaya walaupun itu firman kebenaran, tetapi kalau pakainya salah, itu jadi pembenaran. Lanjut. Ya, kebetulan pertanyaannya sudah habis, Papi. Oh, Iya, habis. karena sudah dirangkum, tidak terasa kita sudah 45 menit. Oh, coba lihat ya berapa menit. Iya, di sini juga ada. 40 Wah. ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang sebelum kita lanjut Mungkin ke... di assume ada
Banyak. Iya, sebelum kita lanjut ke konklusinya, Pak, di akhir talk show nanti, boleh teman-teman di Facebook, di Instagram, dan di Zoom boleh bertanya secara langsung. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan langsung di talk show kebenaran versus pembenaran. Oke, thank you Papi dan thank you Bro Jeremy. Sama-sama. Pertanyaan yang masuk di Zoom. Yang pertama ini dari Pak Fran di Sumba. Bagaimana Papa kalau orang yang membiarkan masalahnya agar tidak diketahui pemimpinnya, seolah-olah aman-aman saja pelayanannya, sehingga merasa nyaman dan takut dibilang gagal pelayanannya. Bagaimana Pak? Oh, berbahaya sekali. Kalau dia sudah tahu salah dan tetap melayani, itu menyakitkan hati Tuhan. Jadi harus terbuka. Kalau ada kelemahan, kekurangan di diri sendiri, itulah hidup yang mau dibenarkan. Jadi jangan takut ngakui kesalahan. Lanjut. Thank you Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Bro Christopher. Dalam beberapa kali kesempatan melayani di LP, Papa dengan mudah mempromosikan napi-napi yang katanya dalam tanda kutip difitnah. Kok bisa dengan mudah Papa mempromosikan orang-orang yang berurusan dengan hukum? Kalau ternyata salah, apa artinya Papa nggak ikut menyebarkan ketidakbenaran? Nah, kan sudah jelas spesifik, ada yang difitnah. Jadi bukan untuk semua warga binaan. Ya, jadi saya tidak pernah menyamaratakan. Nah, kalau yang bertanya ini beranggapan seperti itu artinya saya menyamaratakan bahwa semua warga binaan itu adalah hasil fitnahan. Tidak. Maka itu saya selalu menekankan bagi saudara yang mengalami fitnahan. Karena tidak semua yang di dalam penjara itu orang bersalah. Tidak semua. Maka itu tidak boleh disamaratakan. Jadi bagi yang salah, dan berkali-kali saya mengatakan kalau ibadah bersama para warga binaan, jangan nambahi kesalahan lagi ya, selesaikan masa hukumannya supaya cepat bebas, jangan nambahi kesalahan lagi. Jadi beda ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini dari Pak Santo, Pak. Ada hamba Tuhan dalam situasi saat ini menganjurkan pada umatnya untuk kolekte dan perpuluhan lewat transfer. Ini benar atau pembenaran? Ya, itu namanya pembenaran. Gembala yang takut Tuhan, pendeta yang hidup dibenarkan di dalam kebenaran, tidak perlu istilah Jawa ngobiak. Tidak perlu mendorong-dorong cuma jangan lupa ya perpuluhannya, persembahannya, ini nomor rekeningnya. Nggak perlu. Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing. Ya, sama toh seperti anak-anak sekolah. Lu nggak sekolah kok suruh bayar. Nah, kayak begitu. Nah, kita nggak ke gereja kok suruh bayar. Ya. Lanjut. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Andreas. Kalau dalam kondisi tertentu sampai kita ada di sebuah pengadilan karena kita dituduh bersalah oleh suatu perkara, padahal kita tidak bersalah. Nah, apakah boleh kita dibela oleh seorang pembela dalam sidang tersebut? Ya, boleh. Tapi jauh lebih baik kalau pembela kita Tuhan Yesus Kristus. Ingat, hari-hari ini ada istilah yang ngeri. Karmanya Ahok. Betul tidak? Nah, saudara, ketika Ahok disalahkan padahal dia tidak salah, ya dia diam saja. Akhirnya, maaf ini ya, tapi fakta, kebenaran menyatakan diri. Semua loh saudara. Enggak ada yang tersisa satupun dari mereka yang memojokkan Ahok. Enggak ada satupun yang sisa. Dihabisin semua oleh karma itu. Maaf saya berkata ini. Jadi kalau memang di pengadilan dinyatakan salah padahal nggak salah, baik kalau ada yang mau membela. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nikmati. Seperti Yusuf, dia divonis umur hidup tanpa diadili. Tuhan yang datang untuk membela dia. Nah itu pertanyaan yang tadi itu. Kalau yang difitnah, tunggu, Tuhan akan hadir untuk kita semua. Wow. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Instagram. Nah, banyak gereja
yang sedikit-sedikit menerapkan scourging pada pelayan-pelayan yang melakukan kesalahan. Nah, ini kebenaran atau pembenaran? Karena kata leader, kata pendeta itu demi kebaikan untuk jemaat melayani gitu. Oke. Saudara, Tuhan Yesus itu waktu menerima Yudas dan menerima Petrus, menerima dengan hati yang sama. Tidak ada pemecatan atau scourging. Sejak awal Tuhan Yesus tahu Yudas itu modelnya seperti apa. Nggak ada scourging, nggak ada pemecatan. Selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi akhirnya Petrus yang bertobat, Yudas yang tidak. Jadi tolong gereja, jangan men-scourging orang, menghukum orang. Jangan. Ya, dosa itu semuanya sama di mata Tuhan. Yang berdosa nggak cuma yang kelihatan berbuat dosa. Belum tentu yang nggak kelihatan berbuat dosa, dia nggak berdosa. Ngerti nggak kalimat ini? Jadi nggak ada scourging itu dalam gereja itu tidak ada. Terimalah Petrus seperti Yesus menerima Petrus. Nah, lanjut. Oke, masih dari Instagram, Pak Daniel, apakah perpuluhan harus diberikan ke gereja yang tempat kita bertumbuh? Nah, itu kebenaran atau pembenaran? Jadi harus di gereja yang kita ibadah, begitu. Itu pembenaran. Karena tidak ada ayatnya perpuluhan dibawa ke gereja. Banyak salah ngerti Malaki 3:10. Supaya ada makanan di rumahku. Bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu bukan gedung gereja. Dalam perjanjian baru, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, hatimu itu rumah Tuhan. Jadi, semua kita berhak terima perpuluhan karena kita ini rumah Tuhan. Ya itulah ayatnya. Amin. Ya, tapi kencang sekali dari Samarinda. Amin. Oke ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke Arianto. Mungkin ada pertanyaan lagi di Zoom. Oke, ya. Bro Yeremi, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Saya pernah dengar pelayan Tuhan diprotes karena dia meninggalkan istrinya hidup dengan wanita lain. Katanya tidak layak menjadi pelayan Tuhan. Kebenaran atau pembenaran? Iya, kalau sudah menikah ngapain ninggalin istri? Terus masih melayani lagi. Udahlah jadi penjual bakso aja lebih terhormat. Jangan jadi pelayan Tuhan kalau begitu. Yang sudah salah kok cari pembenaran. Jangan. Kembali ke istri dulu. Karena surat Timotius, seorang pelayan Tuhan adalah pengurus rumah tangganya yang baik. Harus begitu. Oke. Silakan. Lanjut di Zoom ya. Ini pertanyaannya hampir sama seperti yang tadi sudah ditanyakan mengenai Maleakhi 3 ayat 10. Jadi untuk Yunike, pertanyaannya tadi sudah dijawab ya sama Papi mengenai perpuluhan. Kemudian lanjut, dari Pak Geri, bagaimana dengan doa metode penumpangan tangan? Ya, memang ada ayatnya. Tapi juga ada firman. Saya lupa di mana. Paulus berkata, jangan tergopoh-gopoh dengan menumpangkan tangan. Nah, pertanyaannya, untuk apa penumpangan tangan? Harus ada tujuan yang pasti. Tidak harus pakai penumpangan tangan. Masalahnya begini loh. Ada hamba Tuhan hebat. Ya, kita sering tahu biasanya gereja di Indonesia itu selalu punya anggapan pendeta luar negeri jauh lebih sakti daripada pendeta lokal. Betul tidak? Ya. Maka itu kalau ada pendeta luar negeri, wah, orang berbondong-bondong maju ke depan untuk ditumpangi tangan. Saudara dengar ya, maaf saya ngomong. Cari pendeta-pendeta hebat, 10-20 orang. Silakan tumpang tangan di kepala kita. Kalau kitanya nggak benar hidupnya, penumpangan tangan itu malah nggak ada artinya. Karena yang menentukan bukan penumpangan tangan hamba Tuhan. Yang menentukan itu hidup kita loh, sudah dibenarkan atau belum, karena kebenaran. Jadi jangan cari pembenaran dengan minta ditumpangi tangan. Lanjut. Siap, luar biasa Pak. Berikutnya ini dari Pak Joko, bagaimana dengan praktek pembukuan ganda, pembelian faktur pajak, agar pajak yang disetor menjadi kecil, tidak apa adanya. Ini pembenaran atau kebenaran? Ya, saudara, bagaimanapun juga kita harus jujur. Terserah pemerintah mau pakai salah atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusannya di hadapan Tuhan. Jadi jangan pakai pembukuan ganda.
Kalau memang untung kita besar dan harus bayar pajak begitu, ya sudah, lakukan. Begitu, Tuhan akan bela. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Jadi jangan cari pembenaran. Itu. Makasih Pak. Ya. Lanjut ya, ini dari Pak Joko lagi. Bagaimana dengan suap dalam kasus di pengadilan? Karena kalau tidak nyuap hakim, panitera, dan lain-lain, maka kasus akan didiamkan. Bahkan akan kalah, walaupun faktanya orang itu benar. Apakah suap suatu kebenaran? Ya, jelas tidak. Dalam kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Keluaran. Suap itu kebencian Tuhan. Begini, yang mengalami ketidakadilan, nah ini lagi yang tanya tadi ya, Kristo, dengar. Saya cuma mau katakan satu. Tunggu. Semua orang bisa mati, saudara. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, percayalah, nggak lama mereka yang nggak adil itu akan mati satu persatu. Maaf saya berkata itu. Jadi jangan menggunakan suap uang, jangan. Lebih baik nunggu Tuhan saja. Yang maha adil akan bertindak. Oke, lanjut. Luar biasa Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Andreas. Bolehkah wajah Tuhan Yesus itu dilukis atau digambar seperti model kartun seperti banyak di kaos, di komik, dan lain-lain? Ya, boleh aja. Itu nggak ada di Alkitab kok. Kita nggak tahu Yesus seperti apa. Nah, justru Alkitab itu berkata, Yesus itu adalah kita di dunia ini. Jadi orang nggak akan terpengaruh mau dibuat kartun, mau dibuat apa saja, ya nggak apa-apa. Karena Tuhan Yesus nggak pernah marah kok. Karena dia tahu itu bukan aku kok. Aku nggak kayak begitu. Nah, kalau saudara dan saya hidup dengan karakter Yesus, maka orang melihat Yesus lewat kita. Jadi nggak apa-apa soal itu. Siap. Makasih Pak. Selanjutnya dari Pak Berli Situmorang. Apakah boleh kerja Ibu di ini, perusahaan judi? Ibu bukan bapak. Berli ini ibu. Iya. Maaf, Ibu. Ini apakah boleh kerja di perusahaan judi dan rokok? Ya, boleh. Karena buat Tuhan bukan soal bagaimana apa itu judinya atau rokoknya. Ya, yang penting kita kerja di situ dengan baik. Nah, gunakan hasil kerja untuk memuliakan Tuhan. Tidak apa. Oke, makasih Pak. Ini berikutnya dari Ibu Eva. Kemudian tadi sudah dijelaskan persembahan persepuluhan tidak harus diberikan kepada gereja di mana kita berjemaat. Apakah persepuluhan boleh dibagi-bagi untuk pelayan Tuhan di daerah-daerah? Harus. Harus begitu. Itulah kejahatan gereja kaya. Ya, maka itu tolong ya yang punya perpuluhan, kalau pendetamu sudah kaya jangan diberi terus. Bagi ke yang lain. Apalagi ada gereja jahat loh. Karena zaman pandemik kan nggak bisa ke gereja. Ada pendeta yang minta tolong ya bukti transfer perpuluhannya supaya di WA ke kami. Ya ampun, nggak percaya betul itu pendeta. Maaf ya, lebih baik saudara keluar dari gereja seperti itu. Berarti mereka nggak ngurus hidup saudara, tapi mereka ngurus duit saudara. Dah, itu saja. Oke, Bro Jeremy, apakah Ada. saya lanjutkan di Zoom atau mau di IG dulu? Saya lanjutkan baca di Instagram dulu ya. Silakan. Instagram Silakan. ada. Kalau membeli lotre yang dilegalkan di satu negara tertentu atau melakukan sesuatu yang dilegalkan di negara tertentu, itu kebenaran atau pembenaran? Pak? Iya, lagi sekali, nggak usah cari yang macem-macem lah. Beri aja, kalau mau beri ya beri, nggak usah tunggu lotre dulu. Itu orang pelit, maaf. Oke, kita langsung lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan main saham dan trading adalah judi. Kebenaran atau pembenaran? Iya, tergantung motivasi orang itu. Ya, trading itu kan memang peraturan di semua negara ada. Trading itu nggak salah. Motivasinya, ya. Jadi, tolong hamba-hamba Tuhan yang belum tahu betul soal trading, lebih baik nggak usah ngomong supaya daripada salah. Nanti itu, ya, itu. Dari Facebook yang ini ya. Tanpa disadari hamba Tuhan banyak mengutuk. Apalagi kalau kita nggak beribadah lagi di gerejanya itu. Nah. Sebenarnya itu dia hanya sakit hati karena jemaatnya hilang. Iya. Atau memang Iya,
Tuhan itu nggak pernah ngutuk kita loh. Masa hamba Tuhan ngutuki jemaat? Aduh, salah sekali itu. Ya sudahlah, keluar aja dari gereja yang suka kutuk mengutuk. Jangan cari pembenaran dengan itu. Lanjut. Oke, ada lagi di Facebook. Oke, masih sama. Bisa lanjut dulu Pak Ari di Zoom karena pertanyaan rata-rata sama. Silakan, mungkin ada lagi Ini di Zoom. pertanyaan dari Amos, Pak. Tapi maaf, Amos bertanya, selama saya ikut perjalanan Papi, satu pertanyaan dalam diri saya, maaf ya Pak, ini berulang-ulang minta maaf ini Pak. Kalau saya harus keluar dari gereja saya saat ini, saya pindah kemana supaya saya dapat dimuridkan juga seperti yang saya dapat dari Papi? Ikut PD Tulus saja. Haleluya. Aman. Buat teman-teman di Instagram dan Facebook yang nggak tahu PD Tulus, itu adalah salah satu komunitas Di balik papan. di Balikpapan orang-orang hebat ini. Jadi ini mereka yang mengadakan talk show kebenaran versus pembenaran. Ya. Sekarang ini selama pandemik kan gerejanya gereja Zoom, gereja online. Ya udah ikut itu saja, cari yang benar. Nggak usah panik-panik. Apakah ada tempat khusus untuk menabur biar jangan salah tabur? Nah, kebenaran atau pembenaran? Iya. Pembenaran, kalau gereja sudah berkata jangan nabur kemana-mana, harus di tempat kita ini. Karena mereka punya prinsip. Seperti restoran dong. Kamu makan di mana ya bayar di situ. Masa kamu makan di restoran A, bayar restoran B. Itu pembenaran. Sebab gereja bukan restoran, tahu? Nah, untuk menabur, tolong baca, Ari, Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat yang ke-12. Ya. Firman Tuhan katakan begini, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, 1, orang asing, 2, terus orang anak yatim, 3, dan kepada janda, 4, terus supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. nah, jadi saudara, perpuluhan itu untuk 4 kelompok orang. 1, hamba Tuhan orang Lewi. 2, orang asing. Orang asing itu nggak harus Kristen. Tidak. Pokoknya ada kaum urban dari desa ke kota kita untuk cari kerja. Mereka berhak terima perpuluhan. Yang ketiga, anak yatim. Keempat, janda. Bagi supaya mereka bisa makan dan sampai kenyang. Itu dia. Wow. Lanjut Ko Ari, ada pertanyaan berikutnya di Zoom. Oke, ada nih, sebentar, ini ada, masih ada ini. Silakan. Sebentar. Dari Pak Akwang Alexander ini, sang pendeta semakin percaya kekuatan gaib itu ada setelah anaknya sakit akibat dikutuk tetangganya. Eksorsisme atau ritual pengusiran setan semakin marak di kalangan umat Kristen selama 10 tahun terakhir. Ini kebenaran atau pembenaran? Ya, itu pembenaran itu. Karena orang benar tidak bisa kerasukan setan. Orang benar tidak bisa kena kutuk, apalagi tetangga. Masa Tuhan kalah dengan tetangga? Apalagi bilang, hamba Tuhan. Berarti ada yang gak beres di hidup orang itu. Wow. Sampai anaknya kena kutuk. Karena 1 Yohanes 4 berkata ayat 5, yang di dalam kita lebih besar daripada yang di luar. Ya sudah. Itu. Lanjut. Saya lanjut baca yang di Facebook, Ko Ari. Silakan. Mau tanya, kenapa orang-orang Kristen masih banyak yang cerai, bahkan jutaan? Nah, bukankah jelas di firman Tuhan apa yang sudah disatukan tidak bisa? Nah, itu kebenaran atau pembenaran? Ya pasti pembenaran. Apakah diperbolehkan? Enggak, jelas tidak. Malaikat 2:16, aku benci perceraian. Jadi kita nggak usah ngurusin yang melanggar firman. Ayo kita urusi hidup kita untuk tetap setia kepada firman. Itu saja. Lanjut, Ari. Sudah 1 jam Ini ini ada tanpa rasa. pertanyaan dari Pak Erik. Kapan usaha memulai bayar pajak ke pemerintah? Apakah kita bayar pajak termasuk kebenaran?
Oh iya, kalau bayar pajak pasti kebenaran, karena itu ada peraturan harus bayar pajak supaya negara itu kan seperti rumah tangga. Nah, rumah tangga kan perlu belanja. Nah, belanjanya negara itu pajaknya rakyat yang dipakai untuk gaji PNS, gaji semuanya itu. Jadi harus bayar pajak itu. Saya lanjut di Facebook ada satu. Silakan. Banyak anak muda sekarang lebih memilih untuk menjadi agnostik. Pendapat Papi tentang itu seperti apa? Wah, ini benar atau enggak? Ya, agnostis itu orang yang cuek dan acuh kepada Tuhan. Betul. Itu karena kesalahan gereja yang mengajarkan hal-hal yang kuno-kuno, yang dulu-dulu yang gak relevan untuk zaman sekarang ini. Maka itu anak muda gak mau masuk gereja karena dibilang ini kuno. Ya, betul. Ayo gereja kita merubah pelayanan kita sampai anak-anak muda pun bisa menemukan jawaban. Maka itu gereja jangan cuma khotbah surga neraka Yudea Galilea saja ya, tapi khotbahkan fakta hidup ini. Ayo Ri, apalagi? Oh, ada lagi yang di Facebook Oke, mungkin. ini dari Pak Marquez ya. Ada hamba Tuhan yang bilang kalau tidak bayar perpuluhan, nanti kalau mati pasti masuk neraka. Apakah ini kebenaran atau pembenaran? Wih, jelas pembenaran itu. Itu pendeta cari duit. Nggak ada ayat orang nggak bayar perpuluhan masuk neraka. Sadis itu hamba Tuhan. Silakan ke hari berikutnya. Oke, ini dari Bu Vivi Samarinda. Pak Daniel mau tanya, kalau ada bekas dukun bertobat dan menjadi hamba Tuhan, tapi dalam khotbahnya masih bisa melihat bahwa ada jemaat kena setan atau bukan, dan bisa mengobatinya. Dan hamba Tuhan itu menjadi terkenal pendeta pengusir setan, dan selalu dapat mendengar suara Tuhan, dan suka bernubuat, dan diklaim selalu terjadi. Apakah ajaran hamba Tuhan boleh kita ikuti? Ini merupakan pembenaran atau kebenaran? Ya, buahnya. Hamba Tuhan itu buah hidupnya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Karakter Yesus nyata atau tidak? Lalu, kalau dia ngajar, orang-orang yang diajar itu ditarik ke dirinya atau diajak kepada Tuhan Yesus. Nah, dari buahnya. Terus saya katakan hati-hati, karena antara Tuhan dengan iblis itu tipis loh jaraknya. Karena iblis bisa menyaru, bisa menyerupai malaikat terang. Betul tidak? Di 1 Korintus 2 Korintus ada ayat itu. Jadi tolong hati-hati kalau begitu. Dan tolong rekan-rekan hamba Tuhan yang latar belakangnya dukun, lebih baik tetap memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Jangan memuji kuasa gelap itu. Dari buahnya. Lanjut. Oke, saya lanjut yang di Instagram ada kok Ari. Yang di Instagram ada satu pertanyaan Masuk gereja. terkait kasus-kasus yang sudah sering terjadi. Kristen dan Islam sering bertikai. Nah, apakah kalau kita membela sesuai dengan firman Tuhan itu kebenaran atau itu membenarkan? Ya, kita dilarang ikut perdebatan. Surat Paulus kepada Timotius. Berdebat itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kebenaran itu nggak perlu dibela. Dia sudah benar. Ngapain dibela? Jadi jangan ikut perdebatan seperti itu. Sekalipun mungkin benar Pak ya. Iya, kita diam saja. Lebih baik kita diam saja. Iya. Lanjut ke Ari, ada lagi di Zoom? Ada ini dari Pak Nelson. Oke, silakan. Nelson sendiri. Kemudian saya Ya. disuruh bayar sogokan ke bidang yang membina kami di bidang pembinaan WPP dan mengecilkan laporan pembayaran pajak ke negara. Bayar pajak hanya 200.000 per bulan, tapi sogokannya 1,5 juta per bulan. Kalau saya tidak mau, pabrik saya di dalam LP ditutup. Apakah lebih baik ditutup saja daripada berbuat dosa lagi di dalam LP? Pembenaran atau kebenaran? Mohon sarannya Ya. yang terbaik. Inilah Indonesia. Aduh, rusak memang negara kita ini. Kita doakan Jokowi supaya tegas sampai ke bawah-bawah. Nah, bagi yang belum tahu siapa Pak Nelson, saya harap jawaban saya tidak disalahgunakan. Ya, Pak Nelson Sembiring ini satu-satunya orang di Indonesia
yang membuat terobosan hebat di LP di mana dia sekarang tinggal. Nah, ini karena fitnaan. Oke, dia jadi tumbal. Kita nggak usah bahas itu. Nah, Pak Nelson ini dapat kepercayaan untuk buka pabrik tahu tersehat sedunia. Itu ternyata adanya di LP Porong, Jawa Timur, dan dikerjakan oleh Pak Nelson anak Tuhan ini. Dan pabrik tahu ini menghidupi banyak orang. Maka itu saya berani berkata, ikuti permintaan mereka. Karena kalau sampai ditutup pabrik itu, kasihan mereka yang butuh hidup dari pabrik tahu itu. Yang kedua, kalau sampai ditutup, belum ada di luar LP Porong, ada orang bisa buat tahu sebagus itu. Nah, nanti kalau Pak Nelson sudah bebas, lakukan kebenaran. Ya, nggak usah nuruti lagi, karena sudah bebas punya pabrik sendiri. Maaf lagi sekali yang belum tahu, jangan menyalahgunakan jawaban saya. Lanjut. Wow, menarik. Ko Ari, boleh lanjut lagi? Ada pertanyaan? Oke, tapi ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Yang pertama dari Bu Liligo, Pak Daniel, ada orang bilang minum wine kadar alkoholnya rendah 18-20%. Minum 1 sloki kecil itu supaya sehat. Menurut firman Tuhan bagaimana? Takutnya kan kecanduan. Itu kebenaran atau pembenaran? Ya itu pembenaran, mau mabuk pakai Alkitab itu. Sudahlah. Yang dimaksud Paulus dalam surat Timotius, minumlah anggur sedikit. Itu jus anggur yang murni. Anggur yang belum difermentasi. Anggur yang tidak beralkohol. Nah, tapi apakah boleh minum wine? Boleh saja. Asal bukan berkelebihan. Ingat itu loh, apalagi sampai kecanduan. Kalau nggak minum itu nggak bisa tidur. Awas yang begitu. Ya, jangan cari pembenaran. Oke. Silakan. Oke, satu lagi, Papi, ini satu pertanyaan Ya. yang terakhir. Banyak gereja yang gembala sentris, ditambah dengan pandangan bahwa pendeta juga manusia, serta pandangan yang penting kita tetap melayani Tuhan. Apakah ini bisa menjadi alasan kita tetap bertahan di gereja tersebut? Nah, jangan bertahan di situ. Jelas salah kok hamba Tuhan itu. Berarti hamba Tuhan itu cari pembenaran, tidak hidupi kebenaran. Nah, kalau begitu, maaf, apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam di zaman Yesus yang selalu mencari pembenaran, sembunyi di balik kitab Taurat? Itu loh. Jadi kalau kita tahu hamba Tuhan pemimpin kita seperti itu, ya tinggalkanlah. Ini selama pandemi kan tinggalkan, kan nggak ada yang tahu. Memang nggak ke gereja. Maaf. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah tanya di Zoom, di Instagram, dan di Facebook. Terakhir, abis itu nanti kita lanjut ke konklusinya. Iya. Papi silahkan. Di Instagram, kebenaran seperti apa yang harus dilakukan kalau ada pasangan yang selingkuh dan sudah ketahuan berbuat zina? Terhadap rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Kebenaran seperti apa terhadap pasangan yang dihianati? Gembala dari pasangan itu yang harus melayani dan mengembalakan. Kalau memang mau bertobat, terimalah kembali. Kalau tidak mau bertobat, tidak ada perceraian tetap, suruh dia pergi. Udah puas-puaskan kamu dengan orang lain itu. Jangan ganggu aku dengan anak-anakku. Maaf. Biar Tuhan yang berurusan dengan yang salah. Wow. Ya, jadi gembala yang punya tugas untuk melayani keluarga seperti itu. Wow, menarik. Nggak terasa, Papi, udah lebih dari 1 jam. Iya, ini berapa menit ini? Sudah, bentar. Wah, 1 jam 12 menit. Sekarang Papi Daniel silakan konklusinya terhadap kebenaran versus pembenaran. Ya. Kita baca Yohanes 17 ayat 17. Biarlah ini terjadi di hidup kita semuanya. Yohanes 17 ayat 17. Menarik sekali firman Tuhan ini. Oke. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. BIS. Jadikanlah mereka milik khusus Bapa melalui kebenaran.
perkataan Bapa itulah kebenaran. Nah ini BIS-nya tekanannya, jadikanlah kita semua milik khusus Bapa melalui kebenaran. Terima kasih TSI. Buatlah mereka menjadi milikmu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firman-Mu adalah ajaran benar. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, jaga hidup kita. Jangan memanipulasi firman. Kalau saya nggak berkata, jangan memperkosa firman. Demi keuntungan kita, membuat jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita berjalan di tempat yang salah. Saya harap mengerti. Lalu untuk jemaat, mulai hari ini, biarlah firman ini menjadi rel, menjadi jalan buat kita. Bahwa kebenaran itu adalah firman dan Yesus. Pembenaran itu adalah kesalahan kita yang kita mau tutupi pakai firman. Jangan begitu. FAYH. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran. Kebenaran firman-Mu. Oh, sebentar, ini gimana bacanya? Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Oke. FAYH. Jelasnya, jadi kebenaran tetap Yesus dan firman-Nya, nggak bisa diganti dengan apapun juga.